dipersembahkan kepada Allah menjadi altar Kristi, menjadi tanda bagaimana Kristus hadir menyapa banyak domba-dombanya. Marilah kita buka hati kita lebar-lebar, kita mohon belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Untuk memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebagai kesatuan kawanan domba dan umat-Mu di gereja kudus-Mu, secara khusus imam-imam yang telah Engkau urapi dengan takbisan mulia 23 tahun yang lalu. Semoga kehadiran para imam di tengah umat membawa umat-Mu untuk semakin tinggal dalam Kristus, sehingga semakin membawa umat-Mu menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Petrus yang pertama. Saudara-saudara terkasih, hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan berendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi hal yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya terbuka kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Setelah hari Sabat lewat, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, anak-anak dekat cucuku, selamat siang berkat dalem. Kita hari ini merayakan Ekaristi di Biara Santa Clara. Tapi yang banyak dikisahkan itu adalah Santo Fransiskus. Santa Clara itu adik dari Santo Fransiskus. Ketika Santo Fransiskus itu sudah meninggalkan dunia mapan, itu anak saudagar kaya raya, lalu memilih hidup miskin dengan pakaian pengemis. Ternyata ia semakin memukul banyak orang mengikutinya, termasuk akhirnya adiknya Santa Clara juga ikut, lalu juga mendirikan biara yang dengan semangat sama dengan kakaknya Fransiskus. Maka kalau kita merayakan Ekaristi di Biara Santa Clara, ini titik temunya ada di situ. Tadi dalam kisah-kisah memang tidak langsung disebut karena tahun ini adalah tahun Fransiskus Asisi. Saya tidak tahu bagaimana dulu Mas Nardi kok memilih tempat. Tadinya itu mau di Biara Bonaventura, ya. Itu tempat para frater, bruder, imam Fransiskan itu tinggal di Papringan sana. Tapi karena tempatnya tampaknya cukup penuh, ya, jam-jam yang kita pesan tidak bisa geser ke sini. Lalu saya ngomong kepada Mas Nardi, "Kok sini di Papringan, ya?" Ya tahu Fransiskus. Mungkin di antara keluarga tidak tahu. Saya itu sebetulnya tidak mau masuk ke Projo Semarang dari dulu. Saya dulu pengennya masuk ke Fransiskan. Maka ketika di Mertoyudan itu surat-suratan saya itu dengan biara Papringan ini, dulu masih ada Romo Lazarus ketika itu, Lazarus Sugiono. Lalu ketika libur itu saya nginep di biara Fransiskan itu. Beberapa teman ada yang aku nggak pergi ke sana, ayo bareng-bareng. Tapi yang saya alami apa ketika itu? Ketika saya mengungkapkan kepada pembimbing rohani, termasuk kepada waktu itu Romo Parigi, saya Romo Pariono, Romo pengen ke Fransiskan. Apa yang terjadi? Saya merasa seperti dipepet sana sini. Pembimbing rohani itu apa? Kalau bimbingan rohani ketika saya sudah mengatakan masuk Fransiskan, itu yang dibuat buku prok-prok itu adalah tentang apa dagangan Fransiskan. Oh, karena terpikat pada Santo Fransiskus, yo jenenge Santa itu mesti apik. Santo Santa Sopo ini apik. Tidak hanya Fransiskus loh yang apik. Mengapa kamu pilihnya Fransiskan?
Banyak pertanyaan yang waktu itu saya masih KPK tidak bisa menjawab, dan itu habis waktu untuk ngobrol tentang mengapa memilih Santo Fransiskus. Termasuk Romo Pariono itu juga ngebedik pertanyaan itu kalau pas libur. Ini ngantek saya itu belum nggak bisa menjawab. Sampai saya itu merasa risih. Karena apa? Ketemu di TKP kok milih Fransiskan kok. Lalu akhirnya di hari-hari terakhir sebelum memutuskan, sebelum membuat surat itu jadi mau selalu surat keputusan solisitasi itu hari malam terakhir itu saya pas libur, lalu oleh Romo Pariono di Jogja waktu itu dibawa ke Gunung Sempu, kalau nggak salah itu malam mau lebaran, bijak sembahyang pun sembahyang pun pitutup dalam Gusti doa. Lalu waktu itu wis lebangane nek ketemu Romo Pariono mau digriseni meneh, bangane risi. Kalau ketemu pembimbing juga risi di tekan-tekoni ngantek rasa jawab. Wis lah aku tak mlebu proses Semarang bae gitu ya. Dan waktu sekejap waktu itu. Lalu setelah doa mau masuk mobil, saya jauh dengan Romo Pak. Oh Romo, tak mlebu proses Semarang mawon. Oh iya. Hanya itu saja, tidak tanya apa-apa. Terus langsung malam itu saya tulis keputusannya. Lalu ketika pulang ke seminari itu sudah dikumpulkan ke Pamo, lalu ketemu dengan Romo Sadono itu pembimbing rohani saya. Romo, akhirnya saya mendaftar ke Projo Semarang. Oh ya baik. Sudah hanya itu, orang ditekon-tekon meneh. Itu lalu akhirnya saya mendaftar ke Projo Semarang. Tapi sebetulnya banyak waktu di perkulitan itu saya membuka-buka tentang Fransiskus, tentang bagaimana caranya menjadi anggota Fransiska itu. Maka kemudian ketika dalam perjalanan waktu sebagai imam, saya menemui entah itu anak-anak remaja, OMK, Wisdina yang pengen menjadi romo. Pengalaman saya seperti di Enggok di Pekso semacam itu akhirnya saya tidak mengarahkan kamu harus menjadi imam Projo Semarang. Yang penting itu jadi romo merah apa wis terserah itu ya. Maka ketika di Jombor dulu ada banyak anak-anak yang pengen masuk ke seminari dan pengen jadi suster, kita buat kelompok komunitas ketika itu. Ketika membuat meminta permohonan ke seminari-seminari, ke biara-biara, itu saya sudah dititeni banyak rektor-rektor seminari. Kalau saya meskipun Romo Projo itu tidak hanya ngarahin Projo, Rektor Wisma Nasaret MSF ini diteni. Maka meskipun permohonannya mendadak, mesti dimenke permintaan saya itu, maka cepat mesti dapat, entah frater, entah bruder, entah romo, mesti dimenke. Bocoran itu di Wisma Nasaret itu frater yang sekarang jadi romo itu cerita pada saya, Romo, dulu waktu saya masih frater itu, dulu kan Romo pernah minta permohonan mendadak pendampingan anak-anak Jombor Cawas waktu itu. Waktu itu nggak ada orang Romo, tapi Romo rektor itu di depan kami itu nudeng-nudeng, ini siapa? Tahu ini yang minta ini siapa? Romo Sunaryadi. Tahu nggak ini odonya apa? Projo. Nah ini loh Romo Projo kok mintanya ke MSF. Ini istimewa. Maka pokoknya harus bisa. Akhirnya dikirim berapa frater itu disaki-saki. Dan itu saya alami perjalanan waktu neng Jombor itu boleh budur suster Romo itu gampang, ya gampang dikenal oleh banyak pimpinan-pimpinan seminari biara. Dan akhirnya itu ada beberapa yang memang sungguh-sungguh masuk menjadi suster, ada yang kemarin baru cekal-kekal itulah itu marani itu karena ada sesuatu yang urgent yang tidak bisa saya izin, kemarin sudah kekal, lalu juga yang menjadi frater tidak lama lagi tak bisa, yang sudah tak bisa juga ada.
Nah, pengalaman bagaimana perjalanan 23 tahun menjadi imam kemarin dalam misa imamat di Karanganyar, mungkin Aji, Putri, Yonarti itu sudah dengar. Saya merasa bahwa kiasannya adalah tentang wayang, ya, anak ebah berwayang. Adalah bagaimana ketika wayang itu harus didesain, diukir, disungging. Kalau bapak kayak kan ngecat ya wayang kasar ya harus cepet gitu ya. Tapi nek melihat dulu almarhum Mas Naryo ini nyungging wayang itu mulai dari desain, ditata wayang kalusan karo detail ya ukir-ukirannya itu, lalu pernik-perniknya itu kecil-kecil itu sangat teliti, hati-hati, jangan sampai keliru. Lalu ketika sudah menjadi wayang, lalu wayang itu akan menjadi hidup ketika ada di tangan Pak Dalang. Manut karo Pak Dalang dideleke manut, arep diangkat manut, arep dikiwaki manut, ditemuke pas diperangke itu diuncalke, ditangkap meneh, dikapuk-kapuke manut. Nah, saya kok merasa semakin mendekat ke 25 tahun imamat, nanti tahun 28 itu kok saya merasa hidup saya itu seperti wayang itu yang semoga Datuk Gusti arep dicet kaya ngopo, arep dilakonke kaya ngopo, percaya nek dalange itu mesti nglakonke lelakon sing apik. Artinya selalu berpikir positif kepada apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya sebagai imam. Meskipun tentu perjalanan 23 tahun itu juga perjalanan yang mengalami jatuh bangun. Ora kabeh nyenengke, ora kabeh marake guyu, ora kabeh kuwi membanggakan, tetapi juga penuh warna-warni yang sungguh-sungguh itu meneguhkan, juga sangat banyak yang menjadi tanda bagaimana Roh Kudus itu berkarya sangat-sangat banyak. Tetapi toh akhirnya ibarat seperti wayang itu yang siap untuk diukir, siap ditata, siap dicat, diuntangan teknik dilakonke seperti apa, ya semoga kerso, ya semoga kerso. Saya itu kalau dengan Bapak Uskup itu sejauh ini belum pernah mengatakan tidak didhawuhi apa wae. Apalagi Bapak Uskup kita yang sekarang ini dalam kondisi fisik yang seperti itu, kalau kita namati ya, dengan Kardinal Suharyo itu jauh lebih tua, tetapi kondisi kesehatan fisik jauh lebih sehat Kardinal Suharyo sekarang ini. Dengan ya seperti itu kondisi fisik, meskipun beliau tidak mau diperlakukan sebagai orang sakit, maka ketika dawa popo arep mengatakan tidak, itu rasanya ramentolo. Di beberapa paroki ketika ada kunjungan uskup, termasuk dulu di Kendal itu, saya mengatakan kepada teman-teman Dewan Pastoral Harian, ini Bapak Uskup rawuh digawe seneng, ojo ditumpulke masalah. Maka tidak usah mengadakan audiensi. Itu audiensi iki ngumpulke masalah mesake Bapak Uskup. Masalah-masalah abot itu sing natake ben romo paroki, mesake Bapak Uskup. Sing penting digawe seneng, maka waktu itu kita pertemukan dengan anak-anak dan orang muda ketika itu. Betul seneng Bapak Uskup lihat orang-orang muda yang dinamis, anak-anak remaja yang mereka juga diberi kesempatan untuk bertanya satu dua, tetapi kan dengan gaya pikiran mereka, sehingga itu malah membuat Bapak Uskup menjadi fresh semacam itu. Maka ketika kemarin di telepon Bapak Uskup itu, saya sedang ada pertemuan komisi kitab suci Review Jawa di Hotel Kara. Lalu ketika itu sudah outing di keraton, outing ini keraton. Maka ketika turun dari keraton itu teman-teman komisi liturgi komisi liturgi, teman-teman komisi kitab suci dari 7 keuskupan itu heran karena apa? Banyak orang itu kenal saya. Romo Yadi,
pintu barang ketemu bengak-bengok tak bujur nih. Loh, temunya kok ini. Neng tahu mereka kan Romo Sunan. Iya ini teman dulu memang dulu sering berjualan di sini maka kenal. Lalu diajak mubeng masuk ke keraton mengingat dulu masa masih kecil. Lalu ada tampilan kelenengan dengan tarian itu sudah asik itu. Nah, Bapak Uskup telepon, Sunan, jenengan ini waktu sekitar tahun loh. Itu sambil ketawa-tawa. Kita memikirkan 1,5 tahun. Loh, ada 1,5 tahun toh? Enggak tahu Monsinyur. Wih, burung suwe toh? Dereng Monsinyur. Bo, lah piye toh? Ya wis nek agek 1,5 tahun, kowe rasa pindah. Neng aku njaluk tulung yo. Ini yang saya tidak terduga itu. Neng aku njaluk tulung. Kowe tetep neng wates. Ning kowe gandeng wondo yo. Gandeng wondo yo. Sama jegleng itu kaget sekali. Dan saya bertanya kepada Monsinyur, mengatakan orang mentolok. Bapak Uskup ini harus dijawab sekarang apa tidak? Perasa suwe-suwe. Kayak dijawab baik, karena jenengan lagi jawabnya apa tidak, maka settingan mutasi lain akan terhambat. Kada 42 imam tahun ini dimutasi banyak sekali. Nah itu kan rentetannya ada seperti itu. Lalu akhirnya saya mengiyakan dengan kita supaya dibimbing oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup itu sambil tertawa, "Kowe iki tak pindahin kono iki. Jadi maksudku tak siapin ganti." Ternyata itu jebakan Batman dari Bapak Uskup. Karena sebetulnya waktu itu sudah lolos dari mutasi. 6 tahun di Kerapiak itu liaran ditelepon di beberapa teman. Saya enggak. Sampai term pastoral itu tidak ada. Artinya aman. Tahun ini tidak kena mutasi. Nah, lalu yang disetting ke Wates itu ada satu Romo X, lalu ada alasan tertentu minta diganti. Ada lagi Romo X kedua dengan berbagai alasan minta diganti. Saya nggak sampai hati seperti itu. Lalu akhirnya saya dioper ke Wates itu secara mendadak. Ya mendadak karena waktu itu harus cepat berangkat ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Maka akhirnya saya tidak jadi pindah, ini tetap naik Wates. Kamarnya juga tidak pindah, mau kantornya pindah. Nanti saya akan diantar keluar dari sekretariat, bagian alun-alun. Baik kalau benar, pintunya beda. Tidak seperti itu. Lalu besok Selasa itu saya sudah dilengser sebagai pastor paroki di Wates ya. Lalu Rebo langsung dilantik. Lalu Bapak Uskup mendiko kami juga pergantian tiket itu nanti di ulang tahun kepikipan 7 Oktober. Ulang tahun kepikipan di daerah 7 Oktober. Dan besok nek ulang tahun kepikipan wiso menurut mulyo 7 Oktober itu sama kelahiran saya. Nah ternyata Bapak Uskup ngersake langsung 15 Juli, maka tidak tunggu-tunggu. Nah memang 1,5 tahun saya di tempat itu hidup bersama dengan Romo Wondo sebagai piket. Lalu saya tahu tugas Ropo lika-likunya, lalu tahu yang ada di depan seperti apa. Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama orang sudah siap, tapi kemungkinan kedua rasa takutnya itu lebih besar. Coba jenengan arep nyemplung neng kali. Neng kali niku ngerti cetha boyo niku. Ku arep nyemplung neng kali itu rasanya apa banget. Beda dengan arep nyemplung neng kali kono boyo ning aku ra ngerti. Ku kok arep plung kono rampung prakatan terus gental boyo ya. Tapi seperti nang kono boyo apa liwat kono itu kan efek psikisnya itu kan lebih besar. Nah saya mengalami dua-duanya. Di satu sisi 1,5 tahun itu ya harus ngerti mau tugas-tugas itu apa ngerti. Tetapi karena sudah tahu apa itu efek psikisnya itu saya rasakan lebih besar.
malam setelah dijemput itu saya tidak bisa tidur dan bisa mikir ngopi dan sebagainya. Maka dari itu mohon dukungan doa dari Anda semua dalam perjalanan ini. Ya kemarin sudah ada pembekalan, ketemu dengan teman-teman lain yang juga ada tugas yang sama di Kepitipan Jogja Timur, saya nanti di Barat. Mungkin hari-hari tertentu juga akan kantor di Pringul sini, karena di Pringul ini juga ada ruang kantor untuk VKEP Jogja Barat. Ketika pelayan PIC, pekanan sipil, efek sipil, itu kan yang sekarang yang melayani harian boleh dilayani oleh VKEP, itu dilaksanakan di Pringul ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita persembahkan doa-doa kita kepada Allah, dan semoga Tahun Fransiskus ini juga memberikan inspirasi kepada kita semua untuk segala permohonan baik bagi kita semua, bagi orang-orang yang kita cintai, bagi rahmat indulgensi yang kita mohon. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita mengaturkan doa-doa permohonan kita. Bapa, Putramu Yesus Kristus Tuhan kami berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka dengan penuh keyakinan kami mengaturkan doa-doa permohonan kami ini. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja, khususnya Romo Robertus Triwidodo, Romo Andreas Wiratno, Romo Fransiskus Saverius Endro Wijayanto, Romo Agustinus Heri Wibowo, dan Romo Yohanes Sunaryadi yang merayakan rahmat imamat ke-23 tahun, Kau beri daya kuat untuk menuntut umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan, keberanian, berkorban, dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi Romo Yohanes Sunaryadi, semoga Tuhan yang telah menanamkan benih panggilan di tengah-tengah kami, terutama rahmat panggilan kepada Romo Yohanes Sunaryadi, selalu mendampingi dalam perjalanan imamat beliau ke depan dalam tugas perutusan selanjutnya. Kuatkanlah untuk semakin setia dalam pelayanan dan menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Marilah kita mohon. Bagi orang muda, remaja, dan anak-anak, semoga orang muda, remaja, dan anak-anak kami Kau anugerahi ketangguhan dalam iman dalam segala situasi kehidupan. Buka hati mereka terhadap panggilan khusus menjadi imam, bruder, dan suster demi gereja-Mu yang kudus. Berikanlah ruang pertumbuhan dan ruang untuk mengalami banyak teladan baik di dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang tua dan saudara-saudari kami yang sudah menghadap Tuhan, semoga orang tua dan kakak-kakak yang telah Tuhan panggil memperoleh kedamaian, berkenanlah mengampuni dosa-dosa mereka, dan persatukanlah mereka dalam persatuan para Roh Kudus di surga. Semoga saudara-saudari kami ini menjadi pendoa bagi Romo Yohanes Sunaryadi dan bagi kami yang masih melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun bulan Juli ini, semoga saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Juli ini, Bude Handi, Om Nadi, Deta, Elsa, Aisyah, Mbak Agnes, dan Sasi, semoga mereka semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih akan dikau dan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, marilah kita
menyampaikan wujud-wujud pribadi kita, dan terutama mohon rahmat pengampunan dan indulgensi dalam tahun jubilium ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, demikianlah ungkapan hati kami. Kami percayakan semua kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. saudara-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan yang kami tunjukkan untuk mengenang putramu, Sang Gembala baik, yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu,
bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madang pujian bagimu dengan tak kenting-kentingnya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul,
dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersama.
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita datang menyambutnya. Tuhan aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku, bersabdalah saja.
surgawi yang telah kami terima dalam perayaan iman ini. Melalui perjamuan kudus ini, Engkau telah menyegarkan kembali jiwa kami yang sedang berziarah di dunia ini. Secara khusus kami bersyukur atas kekuatan baru yang Kau berikan ke dalam tugas imamat kami para imam. Semoga tubuh dan darah putramu yang telah kami sambut senantiasa menjadikan kami pelayan yang semakin serupa dengan Kristus Sang Gembala baik dan semakin tulus dalam melayani umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya dan melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Tuhan melimpahi saudara sekalian dengan kasih karunia. Amin. Semoga Tuhan memberi saudara sekalian damai dan kesejahteraan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Syukur kepada Allah. Tuhan
Iya.